semua, perkenalkan nama saya Luna Rahmawati dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monalisa Markau, mahasiswa Universitas Indonesia dari program studi sejarah angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan membahas materi sejarah dunia mengenai nasionalisme Dan kolonialisme. Disimak baik-baik ya. Jika kita perhatikan orang-orang berikut, tentunya akan masuk akal jika kita menganggap mereka berasal dari satu bangsa yang sama dan warga negara yang sama. Sayangnya, alih-alih mengenal satu sama lain, mereka justru tidak menganggap dirinya memiliki identitas yang sama dan warga negara yang sama. Berbeda dengan mereka yang meskipun terlihat jelas memiliki fisik yang berbeda dan berasal dari benua yang berbeda, namun pada sesungguhnya menganggap satu sama lain memiliki identitas yang sama dan kewarganegaraan yang sama. Lalu apa itu yang dimaksud dengan nasionalisme? Menurut antropolog Benedict Anderson, sebuah bangsa yang ada berasal dari sebuah imajinasi masyarakat akan adanya komunitas politik yang berdaulat. Imajinasi ini dapat menjadi sangat kuat hingga dapat mengikat masyarakat yang belum tentu mengenal satu sama lain. Imajinasi ini sudah ada bahkan sebelum dibentuknya negara modern, di mana peradaban-peradaban kuno sudah dapat mengelompokkan dirinya satu dengan yang lain. Contohnya adalah kelompok-kelompok atas dasar penguasa yang sama seperti di Mesir kuno. Contoh lainnya yang mengelompokkan diri atas dasar kepercayaan seperti kerajaan kuno Israel. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Hans Cons berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada bangsa dan negara. Ernest Renan berpendapat bahwa nasionalisme muncul ketika ada keinginan untuk bersatu. Dalam hal ini, nasionalisme mempunyai kata kunci yaitu kesetiaan. Kesetiaan muncul ketika adanya kesadaran akan identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Pada kebanyakan kasus, hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa, atau kebudayaan. Nasionalisme adalah konsep yang awalnya muncul di Eropa, ditandai dengan adanya transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat industri. Proses peralihan itu terjadi pada abad ke-17 yang didahului dengan munculnya kapitalisme dan liberalisme. Penguasa baru ini tidak mau lagi terikat dengan ketentuan-ketentuan dalam masyarakat agraris. Mereka menyukai era kebebasan, melakukan usaha, bersaing, mencari kesempatan dan keuntungan sebanyak mungkin yang kemudian mendorong lahirnya liberalisme dan kapitalisme. Dalam situasi seperti itu, kemudian lahirlah paham nasionalisme di Eropa. Paham tersebut membangun kesadaran adanya perbedaan antar bangsa di Eropa yang kemudian nasionalisme ini melahirkan kolonialisme dan imperialisme modern. Menurut Laia Greenfield, Inggris merupakan negara Eropa pertama yang memiliki kesadaran nasional dan memilih untuk melepaskan pengaruh dari gereja Katolik Roma dan menamakan Raja Henry ke-8 sebagai kepala gereja pada tahun 1530. Dan timbulnya patriotisme Inggris yang tidak ingin diatur oleh bangsa lain. Setelah Inggris, nasionalisme juga tumbuh di Perancis yang disebabkan oleh tidak puasnya kaum bangsawan di bawah kepuasan raja. Para bangsawan dan pemilik modal yang tidak puas inilah yang menjadi semakin empatik pada kalangan bawah. Kemudian, negara-negara nasional seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Italia mulai berebut wilayah kekuasaan di Asia dan Afrika. Negara-negara Eropa melaksanakan kolonialisme dan imperialisme dengan duduk di tanah jajahan. Sedangkan nasionalisme di negeri jajahan, tujuan pokoknya adalah melawan imperialisme. Nasionalisme ini bukan hanya menginginkan lenyapnya penindasan politik tetapi juga penindasan sosial dan ekonomi. Dengan demikian tampaklah perbedaan nasionalisme Eropa dan Asia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang kolonialisme terlebih dahulu. Jadi apa sih kolonialisme itu?
Kolonialisme diambil dari kata koloni yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pemukiman yang diambil. Koloni merupakan negeri tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk dengan tujuan utama kolonialisme ini adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah. Keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya revolusi industri di Inggris. Istilah kolonialisme ini bermaksud memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negara lain atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui dengan paksaan atau dengan cara yang damai. Usaha yang dilakukan oleh negara yang menjajah terhadap negara yang dijajah ini biasanya melalui dengan penaklukan. Penaklukan atas sebuah wilayah bisa dilakukan secara damai atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada mulanya, mereka membeli barang dagangan dari penguasa lokal. Untuk memastikan pasokan barang dapat berjalan dengan lancar, mereka kemudian mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat, dan biasanya mereka akan berusaha menjadikan wilayah tersebut sebagai tanah jajahan mereka. Negara yang menjajah menggariskan panduan tertentu atas wilayah jajahannya, meliputi aspek kehidupan sosial, pemerintahan, undang-undang, dan sebagainya. Sejarah perkembangan awal kolonialisme ini bermula ketika Vasco da Gama dari Portugis berlayar ke India pada tahun 1498 yang diawali dengan pencarian jalan ke timur untuk mencari sumber rempah-rempah. Perlombaan mencari tanah jajahan dimulai. Kuasa barat Portugis dan Spanyol kemudian diikuti Inggris dan Belanda dan berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah dan berusaha menguasainya. Penguasaan wilayah yang awalnya untuk kepentingan ekonomi akhirnya beralih menjadi penguasaan atau penjajahan politik, yaitu campur tangan untuk menyelesaikan pertikaian, perang saudara, dan sebagainya. Ini karena kuasa kolonial tersebut ingin menjaga kepentingan perdagangan mereka daripada pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang pesat setelah Perang Dunia Pertama. Sejarah kolonialisme Eropa dibagi dalam 3 peringkat. Yang pertama dari abad 15 hingga revolusi industri pada tahun 1763 yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Kedua, setelah revolusi industri Inggris hingga tahun 1870-an, dan ketiga dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia Pertama yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperialis. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang imperialisme. Jadi apa sih imperialisme itu? Imperialisme diambil dari kata imperator yang artinya memerintah. Istilah imperialisme yang diperkenalkan di Perancis pada tahun 1830-an oleh Imperium Napoleon Bonaparte, dan istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Orang Inggris menganggap merekalah yang paling berkuasa karena mereka telah banyak menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahwa penjajahan bertujuan untuk membangun masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia. Imperialisme merujuk pada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara yang kaya dan berkuasa, mengawal dan menguasai negara-negara lain yang dianggap terbelakang dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada pada negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahannya. Imperialisme menonjolkan sifat-sifat keunggulan oleh satu bangsa atas bangsa lain dengan tujuan utama imperialisme adalah menambah hasil ekonomi. Negara-negara imperialis ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai karena sumber ekonomi tidak mencukupi. Selain itu, faktor ekonomi terdapat satu kepercayaan bahwa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai ethnocentrism. Contoh bangsa yaitu Jerman atau bangsa Arya dan Italia. Dengan faktor lain yang menyumbang pada dasar imperialisme
adalah adanya perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia, misalnya dasar imperialisme Jepang. Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan, tetapi sebaliknya dapat menjadi faktor pendorong pembaharuan yang dapat menyumbang ke arah pembinaan sebuah bangsa seperti pendidikan, kesehatan, perundang-undangan, dan sistem pemerintahan. Imperialisme dibagi dalam dua kategori yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno adalah yang berhasil menaklukkan atau menguasai negara-negara lain yang mempunyai suatu imperium seperti Imperium Romawi, Turki Utsmani, dan Cina. Selain itu termasuk Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan Prancis yang memperoleh jajahan di Asia, Amerika, dan Afrika sebelum tahun 1870. Tujuan imperialisme kuno selain faktor ekonomi juga termasuk dalam faktor agama dan kejayaan, yaitu dengan gold, glory, and gospel. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan berkembang di negara barat. Setelah tahun 1870-an, negara-negara Eropa pun berlomba-lomba dalam mencari daerah jajahannya di wilayah Asia, Amerika, dan Afrika. Mereka pun mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme ini, kalau kolonialisme mereka menguras habis secara sumber daya alam, baik sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Kalau imperialisme, mereka menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan, menanamkan seperti aspek sosial, ekonomi kepada negara yang bersangkutan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.